Kembali lagi ke channel Ars bersama saya Indra. Hari ini kalian bisa lihat di depan saya sudah ada lagi part-part PC yang akan kita build untuk hari ini. Jadi cukup banyak dari kalian yang selalu meminta kapan kita akan build PC yang anti RGB. Nah, kali ini kita mau bikin PC anti RGB. Kebetulan kita sudah dikirimin NCXT kemarin, boardnya yang B550 yang baru ini. Dan board ini sangat cocok kalau kita mau bikin buildnya dia all black tanpa LED atau tanpa RGB sama sekali ya. Nah, kebetulan kita juga di sini kita ada cooling dari Eka. Ini salah satu cooling yang cukup baru juga dari Eka yang nggak baru-baru sekali, tapi maksudnya juga masih lumayan baru. Jadi Eka AIO yang basic yang 360. Jadi perbedaan water cooling ini sama water cooling yang sebelumnya kita pernah review, nanti Rahmat mungkin bisa tunjukin linknya. Itu hanya bedanya di RGB-nya. Jadi yang ini tidak ada RGB, tidak ada lampu, dan benar-benar sangat cocok buat kalian yang para pasukan anti RGB, ya kan? Terus untuk fan-nya kita di sini kita akan pakai fan-nya dari Eka juga. Ini juga yang tanpa RGB, fan hitamnya Eka yang 12 cm yang RPM-nya sampai 3000 RPM dia bisa jalan. Jadi kita akan pakai 6 fan, 3 kita taruh di bagian samping dan 3 kita taruh di bawah, 3-nya dari water cooling 360 ini ya. Untuk prosesor seperti biasa kita akan pakai prosesor kita yang AMD 5950X. Graphic card kita kali ini kita pakai Asus yang 3060 ini karena kita pingin graphic cardnya lebih banyak aksen hitamnya. Polos kebetulan kita nggak nemu graphic card yang benar-benar full hitam seluruhnya. Ya mungkin suatu saat kalau NCXT mungkin bikin graphic card ya kan. Terus untuk power supply-nya kita pakai APCO yang 1200 watt ini. Dari kalian pasti akan ada bertanya, kenapa pakainya 3060 power supply-nya harus pakai 1200? Ya karena kita nggak ada power supply lain, kebetulan adanya ini. Mungkin kalau kalian mau sumbangin power supply 800 watt ya nggak apa-apa, bisa kirim ke studio kita. Berikutnya, nah ini yang menarik. Di sini kita pakai memori. Jadi ini memori ada sejarahnya. Ini memori yang nggak ada LED-nya sama sekali. Jadi ini memori yang pertama kali dikasih ke kita dari Apacer ketika tim Ars baru pertama kali berdiri. Jadi bahkan memori ini sudah cukup berumur ya. Jadi ini DDR4 pertama kali keluar kita dikirimin ini. Nah kebetulan kita di studio kita nggak ada memori lain yang nggak ada RGB-nya. Ya udah akhirnya kita pakai kembali memori kita yang ini 4 keping ini, tidak ada LED-nya sama sekali. Ya kalau ini mungkin saya nggak tahu, kayaknya barangnya udah nggak ada di pasaran. Jadi ya buat kalian mungkin yang mau cari konsep yang lain silakan. Tapi kita adanya memori ini kita pakai ini. Kita juga pakai sleeve kita. Ntar saya geser dulu barangnya. Nah kita pakai sleeve kita hitam all black seperti ini kita pakai. Dan terakhir kita pakai SSD kita ini Adata. Sorry dusnya udah nggak ada karena saya nggak tahu ditaruh Mas Ali di mana dusnya. Tapi kita pakai ini Adata yang SX 8200 yang berapa giga nih Mat ya? 256 giga. Oke, jadi kayak gini modelnya ya. Dan terakhir kita punya casing. Ini Lianli. Jadi ini Lianli kita yang Lianli 011 dinamik. Kita pakainya juga nanti yang warnanya hitam karena kebetulan kita pingin build-nya memang hitam polos tanpa pakai LED sama sekali. Oke, kita langsung bongkar aja dan kita langsung unboxing casingnya dulu, lalu kita rakit komponennya. Oke, jadi kalian lihat ini casing kita pakai nanti Lianli ini 011 ini. Jadi casing kita ini Lianli yang warna hitam kita pilih. Cuma Lianli kita ini ada sedikit berbeda daripada Lianli yang pada umumnya warna hitam kita. Karena kalau kalian lihat, di depannya semuanya bodinya Lianli warna hitam, tapi di dalam bodinya Lianli berwarna putih. Belakangnya juga putih. Jadi ini kita udah mix and match dengan cara kita untuk membuat versi Lianli 011 versinya Ars sendiri. Kenapa kita pakai putih dalamnya? Karena kita pingin supaya board kita yang berwarna hitam dan segala fan yang kita pasang yang aksennya berwarna hitam di dalam itu bisa pop out dan terlihat jelas komponen yang dipakai di dalam. Sedangkan untuk luarnya kita tetap memilih menggunakan warna hitam, jadi kesan black build-nya tetap terlihat. Tapi di bagian dalam komponennya terlihat dengan jelas. Oke, kita buka dulu semua partnya. Jadi kita bisa langsung rakit nanti sebentar untuk boardnya masuk ke dalam. Oke, saya tidurin dulu pinggir. Oke, sekarang kita buka untuk boardnya. Sampai mat. Kita langsung pasang prosesornya. Untuk thermal paste kali ini kita menggunakan thermal paste bawaan dari water cooling langsung karena kebetulan water coolingnya punyanya Eka itu sudah ada thermal paste-nya ya di bloknya ya. Jadi kita udah nggak pakai thermal paste terpisah.
Untuk cooling ECA kita harus melepas bracket yang ada di bagian atas ini ya. Jadi saya copot aja dulu. Nanti untuk bagian bracket di bawahnya ini saya nggak tahu apakah akan dipakai atau enggak. Saya copot dulu aja. Nanti kalau memang dipakai saya pasang balik untuk bracket bawahnya ya. Memori kita pasang. Oh ya, untuk memori ini walaupun memori kita kelihatannya ada 4 keping, tapi ini hanya totalnya 16 GB karena jujur aja ini memori seharusnya dulu memori yang dipakai di platform X99 kalau nggak salah atau X79 saya juga lupa ya, tapi ini udah lumayan lama. Jadi ini dulu kita pakai buat ngebenching sama buat ngoverclock biasanya, tapi sekarang udah pensiun memori, jadi kita cuma pakai buat build aja ini. Dan udah lama kita nggak pakai, saya nggak tahu masih nyala nggak. Mudah-mudahan masih nyala nanti memorinya ya. Sekarang lanjut kita mau masang untuk SSD NVMe-nya ya. Jadi saya harus copot ini dulu, saya buka dulu aja semua untuk stiker-stikernya ini. Untuk plat atas ini, kalau katanya Mas Ali sih di pop out. Bener ya Mati? Di pop out ya? Oke bener ternyata. Saya soalnya takutnya kalau pop out, kadang-kadang kalau saya pop out biasanya pecah biasanya. Sama seperti si Rahmat. Oke, seperti kata Mas Ali kemarin untuk NCXT ini karena dia tidak punya heatsink dan ini bahannya hanya plastik, kalian bisa lihat seperti ini. Jadi saran saya kalau kalian pakai ini mungkin kayaknya lebih cocok menggunakan NVMe seperti ini, tapi yang sudah ada mungkin plat pendinginnya yang tipis ya. Jadi cuma buat bantu mendinginkan NVMe-nya, karena jujur aja NVMe kalau dalam keadaan tidak ada pendingin seperti ini biasanya itu bakal kepanasan biasanya ya. Tapi saya nggak tahu kalau ada NVMe tertentu mungkin yang bisa lebih dingin ya. Cuma karena berhubung ini plat pendinginnya kembali lagi saya nggak tahu sama Mas Ali ditaruh di mana, apa mungkin hilang atau mungkin udah rusak atau gimana, jadi udah dipasang aja seperti ini masuk ke dalam. Oke, sesinya udah terpasang, kita langsung tutup. Jadi kalau saya tutup ini pun juga masih ada jeda di bagian dalam sini. Jadi mungkin ya tadi saya bilang kalau kalian misalnya bisa dapat NVMe yang mungkin ada coolingnya, ada baiknya dikasih NVMe yang ada coolingnya di bagian dalam, jadi biar nggak terlalu panas ya. Saya tutup balik. Oke, kita langsung coba pasang ke dalam casing dulu. Belakangnya ada bolong, jadi saya bisa pasang untuk platnya nanti nyusul. Untuk casing Lianli ini dia untuk stand off-nya ini bisa kalian lihat di bagian dalam sini sudah lengkap ya terpasang ya. Jadi saya udah nggak perlu masang lagi, saya tinggal pasang boardnya. Dan untuk board NCXT juga backplate sudah ada I/O-nya, jadi tinggal pasang aja, saya nggak perlu lagi masang backplate ini, back cover I/O-nya. Untuk kelengkapan casing dari Lianli ini ada di bagian belakang sini, jadi kalian harus buka tutup belakang ini untuk mengambil kelengkapannya. Nah ini. Kalau kalian mau masang harddisk 3,5, di casing ini masih ada 2 ya. Jadi kalian bisa pasang 2 harddisk 3,5 di bagian slot yang ada di bagian bawah ini. Kalau di Lianli kalian nemu ini baut yang besar seperti ini. Yang topinya besar seperti ini itu. Ini bautnya untuk masang harddisk nanti kalau kalian mau masang di tray yang tadi saya lepas itu. Untuk motherboard dari NCXT ini kalian jangan lupa di bagian tengah sini itu ada baut. Jadi kalau kalian mau masang untuk motherboard ini jangan lupa dipasang di baut yang bagian tengah dengan cara melepas tutup cover SSD ini. Nah, nanti kalian akan ketemu lubang di bagian tengah sini untuk memasang baut yang berada di bagian tengah. Jadi hati-hati dengan itu. Sama di bagian bawah ini juga ada, jadi kalian juga tinggal copot yang bagian bawah. Bautnya di bagian tengah juga jangan lupa dipasang. Oke, motherboard sudah terpasang, bisa kalian lihat di bagian dalam ini udah terlihat penampilannya cukup minimalis. Sekarang kita mau masang dulu untuk fan kayaknya ya. Jadi saya pasang dulu fan yang di bagian pinggir sini. Jadi biar nggak mengganggu daerah bagian pinggir ya. Jadi saya pasang dulu fan-nya di samping.
Untuk fan EK ini yang Furious Vardar 3000 rpm ini, karena dia 3000 rpm, pastikan kalau kalian menggunakan fan ini kalian pasang ya PWM-nya. Kalau kalian nggak pasang PWM-nya, kalian bakal dengar suaranya helikopter di dalam casing kalian, karena ini suaranya bakal cukup bising kalau dia jalan 100%. Jadi pastikan PWM-nya ini nyala kalau kalian pakai fan ini. Untuk memudahkan kalian masang fan di bagian depan, di bagian samping sini, kalian bisa copot kaca yang bagian depan dari casing Lianli ini, jadi tangan kalian bisa akses masuk seperti saya masang seperti ini, jadi lebih mudah untuk memasang fan yang di bagian samping ya. Fan di bagian depan kita udah selesai pasang, jadi bisa kalian lihat ini samping saya udah pasang semua fan-nya. Tiga-tiganya kita pakai yang full warna hitam, punyanya Eka juga, jadi penampilannya bisa match dengan warna motherboardnya ya. Sekarang kita mau pasang dulu untuk water coolingnya di bagian atas, jadi kita bisa tahu apa yang jadi kendala kita kalau nanti kita mau masang untuk kabel dan lain-lainnya. Jadi kita langsung buka coolingnya. Oke, jadi di dalam sini bisa kalian lihat seperti biasa sudah ada manual booknya, dan fan bawaannya juga benar-benar hitam polos. Mirip seperti fan yang kita pasang di samping ini, tapi ini beda tipe ya. Jadi ini fan-nya lebih lambat daripada yang ini. Terus dia juga polos hitam, cuma ada logo Eka ya, seperti ini ya. Sama di waterblock juga penampilannya bener-bener hitam, polos, nggak ada RGB, nggak ada LED sama sekali. Badan juga hitam full ya. Nah, kelengkapannya juga sama. Serba hitam-hitam semua, plat-platnya juga warnanya hitam. Oke, kita langsung pasang aja. Sebelumnya kita mau pasang dulu untuk fan-nya ke radiator ya. Sebelum saya pasang fan-nya, saya coba fitting dulu untuk memastikan posisinya. Oke, lebih cocok kita masangnya depan sini ya, karena nanti untuk posisinya kita bisa atur posisi selangnya jadinya seperti ini, sehingga logo EK ini kalau kalian lihat itu masih bisa ngadepnya sesuai seperti ini posisinya nanti di prosesor, oke? Seperti biasa kalau kalian masang untuk produknya Eka ini water cooling, Eka itu selalu kalau ngasih baut ini, baut apa skrup ya kan, itu selalu bermurah hati. Dia kasih kalian skrup itu lengkap, jadi skrup yang panjang dan skrup yang pendek. Nah kalau kalian lihat di sini, ini skrup ini di sini udah banyak sekali skrup kita. Ini kalian bener-bener, sekali lagi saya beritahu hati-hati dengan baut ini, karena ini ada dua baut, ini panjangnya berbeda ya. Jadi ntar saya taruh coba gini, sekalian lihat itu ya, panjangnya berbeda. Kalau kalian hanya memasang fan seperti ini sekarang yang saya pasang di bawah ini, kalian pakainya baut yang sebelah kanan yang lebih pendek untuk memasang. Tapi kalau yang baut sebelah kiri itu yang lebih panjang, yang ini yang lebih panjang ini, yang dratnya full ini biasanya dipakai kalau kalian masang fan-nya itu misalnya fan ada di atas sini, di atas casing ini, terus kalian taruh radiatornya di bawah dan kalian mau baut fan-nya dari casing ini menembus turun ke fan lalu ke radiator, kalian pakai fan yang kalian pakai baut yang lebih panjang ini. Tapi kalau kalian masangnya fan seperti saya pasang sekarang ini, saya pakainya baut yang pendek ini untuk memasang fan-nya direct turun ke dalam radiator ini. Jangan coba-coba kalian pakai baut yang panjang ini, karena kalau kalian nggak sadar, kalian baut ini terus turun ke bawah, kalian bisa membuat lubang radiator kalian ya. Perhatikan itu. Oke, ini bisa kalian lihat fan kita udah terpasang semua di sini, dan saya sebenarnya seneng banget kalau bisa masang seperti ini yang tanpa RGB, karena udah lama sekali saya nggak masang fan yang tanpa RGB seperti ini. Jadi kabelnya bener-bener simple, cuma ada 3 seperti ini, tambah 1 yang dari pump. Jadi ini memudahkan hidup untuk memasang produk ini. Saya nggak perlu ribet dengan berbagai kabel RGB yang ada di belakang. Sekarang saya mau masang dulu radiatornya ini ke casing Lianli ini, baru kita pasang sebentar untuk blok CPU-nya. Saya puter. Kalian bisa copot filternya ini. Untuk kabel-kabel ini kalian bisa lewatkan
lubang yang ada di bagian atas ini untuk ke belakang kabel-kabelnya semua, jadi nggak ribet di depan nanti kabel-kabel fan-nya. Nah, untuk memasang radiator ini, kalian tinggal pakai aja bautnya yang pendek seperti ini, sudah disediakan juga, kalian tinggal pasang aja. Radiator kita udah terpasang di bagian atas, jadi kita sekarang mau pasang untuk water block CPU-nya ya. Jadi kita nanti posisikan dia seperti ini supaya logo EK-nya ini bisa terlihat jelas, tempel di bagian prosesor seperti ini ya. Oke, kita langsung pasang dulu, bawahnya saya buka dulu. Jadi untuk cooling EK ini, kita perlu memakai kembali backplate bawaan dari AMD ini. Kalian tinggal pasang aja di bagian belakang, dan kalian pasang ini 4 biji baut yang udah dibawakan ini. Sudah ada keterangannya, Intel 11.5 sekian dan AMD. Jadi kalian tinggal pakai baut ini dan dipasang ke bracket ini ya. Dan ternyata setelah kita memasang plat belakang ini, bagian belakang dari casing Lianli ini, walaupun dia ada lubang seperti ini, tapi pertama dia terhalang dengan tempat harddisk ini. Kedua, saya sudah coba ukur, ternyata ini bukaan di bagian belakang ini kurang turun ke bawah sedikit, sehingga kita nggak bisa masang plat ini dari belakang, dan mau nggak mau terpaksa kalau untuk melepas plat ini atau mengubah bagian belakang, terpaksa saya harus lepas motherboardnya lagi. Jadi ini motherboard saya copot sebentar untuk memasang plat ini, dan saya kembalikan lagi nanti ke dalam casingnya ya. Akhirnya kita udah berhasil memasang baut untuk bracket kita. Jadi kalian udah lihat ini ada 4 biji saya udah pasang. Sekarang kita mau masang dulu untuk bracketnya yang ada di water blocknya ini yang seperti ini. Dan juga ini sudah ada bautnya juga disertakan. Jadi kita tinggal masang ini ke bagian bawah dari blok ini supaya kita bisa masang ini ke bracket ini nanti ya. Ini sebelum kita harus lepas dulu. Ini kalau kalian copot, perhatikan jangan sampai kalian nyopot plastik ini terus tangan kalian memegang thermal paste yang sudah di bagian bawah ini, karena dari EK ini untuk bloknya ini sama seperti water cooling all-in-one pada umumnya yang branded. Mereka udah ada thermal paste di bagian bawah sini. Cuma kelebihannya kalau untuk di EK ini dia masih memberikan lagi kalian thermal paste dari punyanya EK sendiri, ini yang Ectotherm satu tube ya. Jadi kalau misalnya nggak sengaja kalian misalnya kehapus pasta yang ada di sini, ya kalian tinggal bersihkan aja sampai bersih. Kalian masih bisa repaste ulang kembali pakai thermal paste yang udah dibawakan terpisah ini ya. Bisa kalian lihat ini bracket saya udah selesai masang. Kalau bracket kita udah pasang di sini, saya udah nggak bisa nutup kembali plastik ini. Jadi kalau kalian udah masang bracketnya seperti ini, bisa kalian segera pasangkan blok kalian ke prosesor kalian. Jadi biar nanti kalian nggak kelupaan terus thermal paste-nya kehapus atau kena tangan ya. Sesuaikan aja posisinya seperti ini. Saya tinggal pasang. Oke, langsung saya tinggal taruh. Terus tinggal masang. Sebentar. Ini sudah disertakan juga ya untuk ininya ya, untuk masang bloknya ya. Jadi udah lengkap. Tutup ini kayak thumb screw-nya. Dan di sini sudah ada juga untuk ininya pegasnya dikasih. Jadi jangan lupa ini dipasang dulu ke dalam, baru kalian pasang untuk thumb screw-nya ini. Jadi biar ada pressure-nya ke bracket ini supaya coolingnya blok ini bisa benar-benar menempel dengan baik di prosesor. Oke, blok kita udah kepasang seperti ini, dan untuk selang-selangnya kita juga udah tata, kita benerin, karena kebetulan enaknya kalau punya EK ini dia selangnya udah tumpuk ke atas bawah, jadi kita bisa tata rapi seperti ini, jadi tidak mengganggu penampilan dari memori atau RAM kalian di bagian depan ini ya. Berikutnya kita mau pasang fan di bagian bawah, setelah itu terakhir kita mau masang untuk power supply kita, jadi kita routing kabelnya semua supaya kita rapikan bisa kita tes nyala. Oke. Akhirnya kita fan semua udah selesai terpasang di bagian bawah, bagian samping, dan water cooling juga udah terpasang. Dan untuk fan ini kita ada sedikit perubahan. Sebelumnya kita rencana kita mau pakai juga 3 di bawah yang Vardar, tapi ternyata yang Vardar Furious ini, yang Furious ya tipenya ya,
itu kan kabelnya berwarna merah seperti ini. Jadi akhirnya kita putuskan, kita coba cari-cari fan, dan kita akhirnya nemu fan kita yang farther yang tipenya yang S. Fan yang ini persis sama seperti yang dipakai di water coolingnya yang basic ini. Jadi dia RPM-nya lebih pelan. Kalau yang farther ini kan 3000. Tapi berhubung karena farthernya ada merahnya, dan si Rahmat katanya dia nggak cocok kalau ada merahnya seperti ini, mintanya hitam full. Ya sudah, kita cari fan yang hitam full, termasuk kabel-kabelnya juga berwarna hitam. Sekarang kita mau masang dulu untuk power supply-nya. Dan kita mau coba rapikan kabel-kabel, termasuk front panel kita juga mau pasang semua kabel-kabelnya, jadi biar bisa kita rapikan sekalian. Terakhir nanti kita mau masang juga untuk graphic card-nya, karena kita belum pasang graphic card. Baru setelah itu kita akan coba tes nyala, kita coba tes performa coolingnya juga secara singkat ya. Semuanya sudah selesai terpasang, bisa kalian lihat di sini. Ini udah kita rapiin juga, kabel-kabel extension kita udah pasang, kabel-kabel front panel, kabel fan seperti ini kita juga udah pasang semua. Di bagian bawah kita juga udah pasang, USB 3 kita udah pasang semua. Nah, cuma kita menemukan ada satu kendala. Sebenarnya kendala ini bukan dari casing atau dari motherboardnya ya, karena casing ini menggunakan kabel ini. Coba mungkin Mat bisa ke sini, Mat. Jadi ini menggunakan kabel USB-C yang untuk di board. Casing ini menggunakan bentuknya L, tidak ada yang salah dengan ini karena beberapa motherboard itu bisa masuk, tidak ada problem. Tapi yang jadi masalah ketika ini dipasang di motherboardnya NCXT, ini nyangkut. Nah awalnya ini kita udah mau potong, cuma ternyata diingatkan sama manajer kita karena ternyata motherboard ini masih motherboard pinjaman. Kalau nggak motherboard pinjaman udah kita potong motherboard ini supaya bisa masuk kabelnya. Tapi karena ini pinjaman akhirnya kita urungkan niat kita nggak jadi masang kabel untuk USB-C ini. Tapi kalau buat kalian mungkin yang mau masang kabel USB-C ini, pastikan di casing kalian itu USB-C-nya bentuknya yang lurus, dari atas masuk nancep ke dalam sini ya. Jadi bukan yang L seperti ini. Kalau L ini pasti nggak bisa dipasang ya. Jadi ini kalian perhatikan kalau untuk ini. Jadi ini saya udah nggak pasang. Nah ini udah rapi semua. Sekarang kita mau masang untuk graphic card kita punyanya Asus ini. Kita buka dulu graphic card-nya ya. Oke, sekarang kita mau pasang untuk kabel PCI Express powernya di sini ya. Saya rapikan dulu bentar kabelnya. Oke, akhirnya udah selesai kita masang semua. Bisa kalian lihat semuanya saya udah rapikan di depan. Penampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, cuma kita ada penambahan sedikit. Jadi di bagian bawah sini kalau kalian lihat, ini kita ada pasang GPU support dari punya Barrow. Kenapa kita masang itu? Karena ternyata graphic card dari Asus ini cukup berat, sehingga kalau kita nggak masang GPU support seperti itu, graphic card ini bagian belakangnya turun ke bawah. Jadi agak miring, dan miringnya sih tadi kalau saya nanya ke Rahmat, katanya Rahmat bukan agak miring lagi, tapi miring banget katanya. Jadi akhirnya saya pasang supaya graphic card ini bisa kembali lurus posisinya. Jadi buat kalian mungkin juga yang punya kendala seperti itu, mungkin kalian bisa coba cari GPU support supaya graphic card kalian juga nggak rusak dan dia posisinya nggak sampai miring sekali. Jadi kurang lebih seperti ini penampilannya. Ini sekarang saya mau tes nyala, tapi sebelumnya saya mau pasang dulu semuanya panel-panelnya ya. Ini saya buka dulu plastik-plastiknya. Oke. Ini bagian yang paling satisfying. Kaca depan kita pasang kembali. Depan ada plastik nggak, Mat ya? Oh, ada plastiknya. Oke, panel bagian belakang kita tutup. Kaca bagian depannya saya buka dulu plastiknya.
terakhir kita tutup bagian atasnya. Nah, seperti ini jadinya penampilan dari PC kuda zebra kita. Jadi ada putihnya, tapi luarnya hitam full semuanya. Oke, kita mau tes nyala dulu sekarang. PC kita akhirnya udah nyala, bisa kalian lihat penampilannya seperti ini. Jadi bener-bener tidak ada LED-nya sama sekali. Tapi buat kalian mungkin yang suka ada LED, mungkin aksen putih, mungkin dicampur ya, silakan, itu preference masing-masing ya. Cuma bagi saya pribadi, kalau memang kalian mau pingin build yang all black seperti ini, ya udah kita nggak usah pakai LED aja ya kan. Tapi nanti kita akan coba tunjukin juga sedikit, nanti Rahmat mungkin tunjukin yang versi yang ada LED putihnya. Jadi menurut kalian seperti apa ya kan? Terus tadi saya ada lupa sedikit ngomongin, kita juga di sini kita pakai splitter PWM dari punyanya Eddy Cooling yang FS04 ini. Jadi kita masang splitternya ada 2, kita tambah. Satu kita pakai untuk splitter 3 fan yang ada di bagian bawah, satu lagi kita pakai untuk splitter 3 fan yang ada di bagian samping ini, ya kan? Sedangkan yang 3 fan yang ada di radiator ini itu udah dikasihkan splitter dari EKBB-nya. Jadi kita pasang di masing-masing channel fan yang ada di board ini sehingga kita bisa atur manual setiap fan ini masing-masing, setiap channel kira-kira kita mau bikin dia sampai seberapa untuk speed fan-nya. Jadi biar nggak terlalu mengganggu, nggak terlalu noise juga, tapi performanya tetap masih bisa cukup bagus. Nah ini sekarang kita lagi jalan tes performa sebentar dengan menggunakan Cinebench ini yang R20. Dengan keadaan ini PBO-nya masih disable, jadi saya masih belum enable PBO-nya. Nah ini bisa dilihat lumayan skornya ternyata cukup tinggi, ini tembus 10.234 dengan PBO masih disable. Biasanya kalau cooling kalian nggak terlalu bagus itu hanya akan tembus kurang lebih sekitar 9.000-an. Dan ini pencapaian clock-nya cukup tinggi. Ini saya cek di sini maksimum clock yang bisa dicapai ketika dia lagi jalan ini itu bisa mencapai sampai 4,9 GB. Ada clock yang paling tinggi itu 4991. Itu clock yang paling tertinggi yang ada di sini ya pada saat jalan ya. Tapi untuk average clock sekarang ini lagi berjalan ini sambil looping ini dia jalan kurang lebih ya 3,8, 4 GB, 4,1. Yang pasti skornya cukup tinggi untuk PBO disable di 10.224 ini. Kita tunggu bentarin sampai selesai. Loopnya kurang lebih 5 menit kita setting. Nanti saya akan tunjukin hasil untuk maksimum temperatur dari cooling ini seberapa. Dan untuk average-nya kurang lebih seberapa ya. Oke, udah selesai tes kita. Kita mendapatkan average temperaturnya di TIDA itu 52,7 ya. Sedangkan maksimumnya kita dapat di 63,5. Kalian ingat ya, ini masih posisinya PBO disable. Sekarang saya mau coba restart dan saya masukin ke BIOS untuk setting dia jadi PBO-nya saya enable. Skor terakhir yang kita dapat itu turun menjadi 10.100. Itu wajar karena semakin lama semakin panas. Clock dari prosesor ini pasti akan turun mengikuti temperatur kalau untuk AMD ya. Sekarang kita coba tes yang PBO-nya kita disable. Kita enable, sorry. Oke, ini sekarang kita pengetesan udah masuk di PBO, kita enable. Ini skornya kita bisa dapat 11.338. Menurut saya cukup tinggi, skornya 11.338. Ini sekarang 11.341. Pencapaian clock yang kita bisa capai dengan menggunakan cooling ini kurang lebih saat awal-awal ini di loop ini masih baru 5 loop. Ini kurang lebih sekitar 4,36, 4,39 GB. Current clocknya dia, untuk maksimum clocknya dia itu mencapai 4,5 sampai 4,9 GB. Ada satu core yang bisa mencapai 4,9 di core 1 itu ya. Jadi ini sekarang masih jalan cukup stabil. Ini skornya 11.344 lagi sekarang. Jadi masih cukup stabil. Cenderung naik malah ini. Tadi 11.388 jadi naik 11.344 sekarang ya. Tapi nanti kita coba lihat di akhir ketika ini render ini selesai. Apakah skornya tetap bisa bertahan seperti itu apa enggak. Temperatur sekarang average di 78,8, maksimum masih di 82,3 ya. Oke, ini kita nunggu, ini kayaknya sudah harusnya di loop terakhir sudah pas 12. Soalnya yang menarik sekali dari cooling ini, kita perhatikan skor dari Cinebench-nya ini dari tadi itu naik terus skornya dia. Sekarang sudah di 11.357. Ya, ini udah selesai 11.358 terakhir finalnya. Malah naiknya sampai segitu. Average-nya di sekitar 80,2 tadi. Terus maksimumnya hanya di 82,4. Jadi kalian bisa lihat AMD ini kalau coolingnya itu mampu menahan panas dari prosesornya. Dari Cinebench ini terlihat skornya itu akan naik terus karena pencapaian clocknya dia juga akan terus stabil atau bahkan cenderung naik lebih tinggi. Jadi dari tadi kita cek selama 12 loop tadi jalan itu, skor dari Cinebench itu
start dari 11.336 tadi kalau nggak salah, terus naik terus sampai di terakhir di 11.358. Sedangkan kalau kalian lihat tadi tes yang kita tes di awal, itu yang kita posisinya masih PBO-nya kita disable karena mungkin fan ini masih belum bekerja maksimal semua. Kalian perlu ingat karena ada fan kita di dalam situ yang speednya dia 3000 rpm dan airflow dari casing ini bagus sekali, sehingga ketika kita running dia di Cinebench yang PBO enable, skornya ini bisa cukup stabil, bahkan cenderung naik. Jadi ya menurut kita casing ini airflow-nya terbukti memang mantap karena dia masuk dari bawah, 3 fan kita bisa tarik, radiator narik angin keluar, dan 3 fan yang di pinggir itu membuang anginnya keluar ke belakang karena di bagian belakang casing ini itu ada kisi-kisinya. Mungkin saya miringin Mat ya? Boleh. Miringin dikit. Nah, coba Mat, bisa kelihatan nggak ini ya kalau dari situ? Nah, jadi kan bisa lihat ini kisi-kisi di bagian sini itu, ini terasa angin ini keluar dari kisi-kisi ini. Jadi menurut saya apa yang membuat hasil skor ini bisa bagus dan temperatur ini bisa cukup dingin karena memang benar-benar ini kombinasi dari casing yang airflow-nya bagus dan juga water cooling-nya sendiri juga cukup mampu menghandle prosesor AMD 5950X ini dengan posisi PBO enable. Oke, dari pengujian singkat yang kita udah lakukan tadi, kalian udah lihat seberapa performa dari casing maupun dari water cooling yang kita tes di sini. Kalian bisa lihat dia cukup bagus menghandle, airflow juga cukup bagus sehingga temperatur yang dihasilkan bisa kita bilang cukup maksimal untuk keadaan PBO kita enable. Nah, sedangkan kalau untuk casing ini sendiri, kalau kalian lihat ini sekarang kenapa saya nyalakan lampu LED-nya yang di VGA ini, karena pada saat kita bikin video ini, Rahmat membuat polling simple di Instagram kita dan ternyata cukup banyak yang meminta agar lampu LED dari graphic card ini dinyalakan putih. Jadi kalian bisa lihat penampilannya. Ini Rahmat bakal tunjukin kalian seperti apa tampilan detailnya dia kalau dalam keadaan berlampu LED putih seperti ini. Tadi kalian udah lihat yang penampilannya seperti ada lampu LED-nya. Sekarang Rahmat tunjukin kalian yang tanpa versi lampu LED. Gimana menurut kalian? Kalian lebih cocok yang mana? Kalian bisa komen. Apakah kalian tim yang menggunakan lampu LED putih seperti ini? Atau mungkin kalian juga tim yang menggunakan tanpa LED? Atau bahkan kalian memang tim yang sukanya odong-odong, ya kan? Kalian bisa komen di komen nanti di kolom komen ya. Jadi kalian kasih inputan kalian seperti apa kalian suka dengan PC ini. Berikutnya saya ada sedikit juga ngobrol tentang masalah motherboard ini. Jadi motherboard ini untuk build yang memang benar-benar tanpa LED, NCX ini menurut saya cukup cocok ya. Karena dia benar-benar semuanya ada armor, tertutup hitam, tidak ada lampu yang menyala di boardnya dia sama sekali. Jadi buat kalian yang memang benar-benar suka bikin mungkin sistem yang tanpa LED sama sekali, menurut saya kombinasi dari coolingnya si EK ini sendiri yang tanpa LED juga sama sekali dengan motherboard NCXT yang juga sama sekali tidak ada LED-nya, menurut saya kombinasi yang cukup menarik. Memang ada sedikit minus yang tadi saya bilang masalah kabel itu yang L itu yang nggak bisa dipasang di board ini, tapi buat kalian mungkin yang menggunakan board lain yang mungkin dia konektornya bisa lurus, saya rasa tidak ada masalah sama sekali dengan board ini. Sekian video build anti RGB kita. Buat kalian yang suka dengan video kali ini, kalian bisa like, share, dan komen di kolom komen kita. Dan juga jangan lupa subscribe channel kita. Dan buat kalian yang suka baca artikel, kalian jangan lupa kunjungi website kita di ars.co.id dan follow Instagram kita di ars.id media. Saya Indra, sampai ketemu di video build berikutnya ataupun video review berikutnya. See you!